Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Villa Septiana, NBI 12219000095. Lalu rekan saya, Saya Gladistia Gitasya Anjani, NBI saya 1221073. Lalu rekan saya Eka Indah Apriliani, NBI 12219000093. Lalu rekan saya Munawaroh, NBI 12219000102. Lalu rekan saya Novelia Ananda, NBI 12219000105. baik, pada kesempatan kali ini kami ingin menjelaskan mengenai sistem informasi manajemen pada PT Gudang Garam Tbk. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Gladistia. latar belakang perusahaan PT Gudang Garam Tbk. PT Gudang Garam Tbk atau perseroan yang semula bernama PT Perusahaan Rokok Cap Gudang Garam Kediri didirikan dengan Akte Suroso SH. Wakil Notaris Sementara di Kediri tanggal 30 Juni 1971 nomor 10. Diubah dengan akte notaris yang sama tanggal 13 Oktober 1971 nomor 13. Akte-akte ini disetujui oleh Menteri Kehakiman dengan nomor JA 5/197 tanggal 17 November 1971. Didaftarkan di Pengadilan Negeri Kediri dengan nomor 31/1971 dan nomor 32/1971 tanggal 26 November 1971 dan diumumkan dalam tambahan nomor 586 pada Berita Negara nomor 104 pada tanggal 28 Desember 1971. Profil perusahaan PT Gudang Garam Tbk. Gudang garam dengan pangsa pasar sebesar 20% atau dihitung berdasarkan data pembelian pita cukai oleh seluruh industri rokok. Merupakan produsen rokok, kretek, terkemuka dengan produk-produk yang sudah dikenal luas oleh masyarakat di seluruh Nusantara. Perseroan juga menyediakan lapangan kerja bagi sekitar 44.600 orang yang sebagian besar terlibat dalam produksi rokok atau khususnya sigaret kretek tangan, dan selebihnya dalam bidang distribusi sarana penunjang lainnya. Kesejahteraan karyawan menjadi perhatian utama termasuk keselamatan kerja dan penyediaan fasilitas kesehatan. Di samping itu, perseroan melakukan berbagai pelatihan kepemimpinan, manajerial, administrasi, dan keterampilan teknik yang diselenggarakan di dalam maupun di luar perusahaan. Perseroan menghasilkan berbagai jenis rokok kretek, termasuk rokok rendatar dan nikotin serta produk tradisional sigaret kretek tangan. Gudang Garam memiliki fasilitas percetakan kemasan rokok, dan di samping itu juga memiliki dua anak perusahaan utama, yaitu PT Surya Pamenang dan memproduksi kertas karton untuk kemasan, dan PT Surya Madistrindo sebagai distributor tunggal produk perseroan. Visi dan misi perusahaan PT Gudang Garam Tbk. Visi, menjadi perusahaan terkemuka kebanggaan nasional yang bertanggung jawab dan memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham serta manfaat bagi segenap pemangku kepentingan secara berkesinambungan. Misi, Catur Dhamma merupakan misi perseroan. Yang pertama, kehidupan yang bermakna dan berfaedah bagi masyarakat luas merupakan suatu kebahagiaan. Yang kedua, kerja keras, ulet, jujur, sabar, dan beriman adalah prasyarat kesuksesan. Yang ketiga, kesuksesan tidak dapat terlepas dari peranan dan kerjasama dengan orang lain. Keempat, karyawan adalah mitra usaha yang utama.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang berikutnya adalah permasalahan dan sistem informasi pada PT Gudang Garam Tbk. Permasalahan dan sistem informasi pada PT Gudang Garam Tbk, yaitu dalam perkembangan operasional hariannya mengalami banyak kerumitan. Salah satu departemen yang mengalaminya adalah Departemen Logistik yang pekerjaan hariannya menyatukan data-data persediaan bahan baku, distribusi bahan baku, data produksi. Data-data tersebut terkumpul pada akhir jam kerja, sehingga menyulitkan. Ini dilakukan dengan manual, sehingga bisa dibayangkan sulitnya jika data-data tersebut terdiri dari ribuan data dan memerlukan proses yang lama. Masalah tersebut mendorong PT Gudang Garam Tbk untuk membangun teknologi informasi. PT Gudang Garam Tbk memilih menggunakan ERP atau Enterprise Resource Planning dari Oracle. Dengan adanya teknologi informasi yang dibangun oleh PT Gudang Garam Tbk, perusahaan bisa menyelesaikan masalah yang ada serta mampu mengetahui apabila ada masalah yang muncul di setiap sektor atau bagian yang ada di perusahaan ini dengan cepat dan bisa menemukan jawaban dalam permasalahan tersebut serta mampu untuk memperbaikinya. Sistem ERP adalah sebuah terminologi yang diberikan kepada sistem informasi yang mendukung transaksi atau operasi sehari-hari dalam pengelolaan sumber daya manusia. Mohon maaf, maksud saya perusahaan. Sumber daya tersebut meliputi dana, manusia, mesin, suku cadang, waktu, material, dan kapasitas. Sistem ERP dibagi atas beberapa subsistem, yaitu sistem finansial, sistem distribusi, sistem manufaktur, dan sistem human resource. Selain itu, salah satu sistem ERP open resource yang populer sekarang ini adalah Compare, modul-modul standar yang biasa terintegrasi di dalam suatu sistem ERP terdiri atas 1. Customer Relationship Management adalah sebuah informasi yang terintegrasi yang digunakan untuk merencanakan, menjadwalkan, dan mengendalikan aktivitas-aktivitas penjualan, pra-penjualan, dan pasca-penjualan dalam sebuah organisasi. CRM melingkupi semua aspek yang berhubungan dengan calon pelanggan dan pelanggan saat ini. Termasuk di dalamnya adalah pusat panggilan call center, tenaga penjualan atau sales force, pemasaran, dukungan teknis, technical support, dan layanan lapangan atau field service. Yang berikutnya adalah Financial Resource Management, modul yang berfungsi untuk mengumpulkan dan mengelola seluruh data finansial sehingga mampu menyajikan laporan dari hasil relasi data dari berbagai departemen. Modul-modulnya antara lain General Accounting, Financial Accounting, Controlling, Investment Management, Treasury, dan Enterprise Controlling. Yang berikutnya adalah Supply Chain Management. Modul logistik secara fungsional digunakan untuk memproses pengadaan, penjualan, dan distribusi logistik yang digunakan oleh perusahaan. Tujuan dari SCM adalah untuk melakukan efektivitas dan efisiensi mulai dari supplier, manufaktur, warehouse, dan store. Penerapan SCM yang baik dengan memanfaatkan internet adalah solusi yang sangat efektif dalam penghematan biaya perusahaan. Modulnya antara lain General Logistik, Sales and Distributor, Material Management, Logistic Execution, Equality Management, Plan Maintenance, Customer Service, Production Planning and Control, Project System, Environment Management. Yang berikutnya adalah Human Resource Management. Sumber daya manusia adalah aset terbesar perusahaan yang memerlukan pengelolaan yang baik dan terukur, dari mulai perekrutan, penjadwalan, dan pemrosesan gaji. Pekerjaan-pekerjaan rutin bisnis yang terkait sumber daya manusia seperti pembayaran gaji, manajemen tugas, ongkos tugas luar kantor, bonus atau kompensasi, perekrutan hingga perencanaan kebutuhan tenaga kerja dapat dikelola oleh modul ini. Modulnya antara lain Personal Management,
personal time management, payroll, training and event management, organization management, dan travel management. Yang terakhir yaitu manufacture resource planning. Evolusi dari material requirement planning yang melingkupi faktor tambahan seperti perencanaan jangka panjang, master scheduling, round capacity planning, and shop floor control. MRP1 telah memasukkan unsur pengawasan dan pelaporan. Setelah MRP1, perusahaan menyadari bahwa banyak yang harus dipadukan antara lain keuangan, peramalan, sales order, analisa penjualan, distribusi, quality control, serta sistem pelaporan dan pengawasan lebih lanjut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya adalah penerapan ERP pada PT Gudang Garam TBK. Pembangunan fondasi sistem TI di PT Gudang Garam TBK sebenarnya dimulai pada tahun 1992, sedangkan peralihan dari pola lokal area network atau LAN ke web area network atau WAN baru dilakukan pada tahun 1995. Setelah melalui proses screening, manajemen memutuskan untuk menggunakan aplikasi ERP dari Oracle yang masih dipakai hingga sekarang. Penggunaan ERP dari Oracle itu mencakup hampir semua proses bisnis penting, mulai dari akuntansi dan keuangan, manufaktur, hingga pengadaan barang dan manajemen barang jadi. Bukti sudah modernnya sistem TI di PT Gudang Garam TBK juga terlihat pada sistem rantai pasokan atau supply chain management. Puluhan ribu petani tembakau PT Gudang Garam TBK semuanya sudah dikelola dengan bantuan TI, yakni sistem berbasis barcode. Di barcode itu tercatat nama petani, luas petaknya, jenis tembakau, dan varietasnya, dan sebagainya. Jadi ketika panen, tembakau yang dibungkus sudah bisa dikirim dengan barcode. Dengan begitu, di tempat penampungan hasil panen tadi sudah bisa langsung dipindai atau di-scan, sehingga tidak perlu ada petugas yang mencatat lagi. Sistem barcoding telah diterapkan pula dalam kegiatan pembelian material dan proses di gudang. Teknologi canggih pun sudah digunakan PT Gudang Garam TBK di pabrik-pabriknya, mulai dari kegiatan operasional pabrik, mesin blending hingga pengujian rokok sudah menggunakan sistem robotika. Jadi di PT Gudang Garam TBK itu dari hulu ke hilir sudah serba elektronik. Dengan bekal sistem yang cukup canggih, PT Gudang Garam TBK mempertahankan apa yang sudah berjalan dengan baik untuk meningkatkan keadaan. Perubahan lain adalah penerapan metodologi proyek untuk semua proyek TI di PT Gudang Garam TBK. Strategi PT Gudang Garam TBK lebih pada mengonsolidasikan sistem aplikasi yang ada dan memberi respon pada permintaan bisnis yang baru. Misalnya, melakukan standarisasi proses bisnis dengan mengimplementasi solusi ERP yang sama yang digunakan oleh PT Gudang Garam TBK kepada semua unit bisnis. Proses konsolidasi dan integrasi aplikasi yang berlangsung terus bersamaan dengan implementasi bisnis sistem yang baru memungkinkan mereka dapat memonitor indikator kinerja penting atau Key Performance Indicator dengan lebih baik. Misalnya, masalah efisiensi pada operasional back office di PT Gudang Garam TBK, sistem TI itu antara lain mampu mengurangi level overtime, di samping salesman dan staf administrasi dapat menyelesaikan pekerjaan lebih cepat. Kemudian, bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu pengembangan dan biaya dalam mengelola sistem informasi yang digunakan. Penerapan suatu ERP sistem itu adalah suatu proses yang kontinu. Begitu dimulai sudah tidak mungkin lagi dihentikan dan tidak ada titik kesempurnaannya. Maka penilaian ERP juga mesti dilakukan dengan sungguh-sungguh. Banyak faktor yang perlu dipikirkan pada seleksi ERP. Perkembangan ERP pada masa depan ini akan dititik beratkan pada beberapa hal, yaitu lebih mendukung customer service, lebih mendukung vertical industry spesifik atau vertical industry, dan juga lebih mendukung proses pengambilan keputusan atau decision support.
ERP masa depan juga akan lebih fleksibel dalam penerapan, pemakaian, dan cara pembiayaan. Begitu juga banyak manfaat bagi PT Gudang Garam Tbk dalam membangun teknologi informasi seluruh sektor dapat dengan mudah mendapatkan informasi apa saja yang mereka perlukan, serta perusahaan mampu langsung dapat merespon dengan cepat. Setelah ERP diterapkan, seluruh informasi data dapat dengan cepat dikoordinasikan ke semua departemen. PT Gudang Garam Tbk berencana untuk membangun TI dalam jangka panjang serta mengalokasikan dana sebesar 5 juta US dollar setiap tahun. Pembangunannya pun bukan hanya dilakukan oleh tim TI internal dan regional, tapi dibantu oleh banyak vendor, baik dari luar negeri maupun lokal. Seperti IBM, Sigma Mitrace, pengembangan TI itu dimaksudkan supaya proses bisnis lebih efektif, akurat, dan cepat. Penggunaan IT bisa memberikan benefit penting bagi PT Gudang Garam Tbk, yakni adopsi tool atau teknologi baru yang sudah teruji keandalannya. Maksudnya, selama ini infrastruktur TI dan teknologi PM sudah sangat terkenal dan menjadi best practice di industri rokok. Dalam praktik di lapangan, teknologi itu akan berpengaruh pada semua level di PT Gudang Garam Tbk. Untuk level atas akan berguna dalam analisis dan pengambilan keputusan, dan bagi level menengah berfungsi dalam pengontrolan dan analisis operasional, sedangkan di level bawah bisa menyederhanakan proses yang pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Selain itu, secara otomatis akan terbangun kultur baru yang lebih positif dan mendukung kinerja perusahaan. Selanjutnya ada manfaat penggunaan ERP. Pertama, integrasi data keuangan. Untuk mengintegrasikan data keuangan sehingga top manajemen bisa melihat dan mengontrol kinerja keuangan perusahaan dengan lebih baik. Kedua, standarisasi proses operasi. Menstandarkan proses operasi melalui implementasi best practice sehingga terjadi peningkatan produktivitas, penurunan efisiensi, dan peningkatan kualitas produk. Ketiga, standarisasi data dan informasi. Menstandarkan data dan informasi melalui keseragaman pelaporan, terutama untuk perusahaan besar yang biasanya terdiri dari banyak bisnis unit dengan jumlah dan jenis-jenis yang berbeda. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Berikutnya adalah kelebihan dan kekurangan sistem ERP pada PT Gudang Garam Tbk. Kelebihan pada sistem ERP, yang pertama ada biaya manajemen dan biaya operasional berkurang. Pada biaya operasional dan manajemen selalu ada di setiap perusahaan dan juga berkaitan dengan laporan keuangan. Untuk software ERP ini bisa mengurangi dana dengan melalui sistem yang terintegrasi. Yang kedua, bisnis dan akurasi data terintegrasi baik. Pada sebuah perusahaan yang menggunakan ERP akan bisa melihat perubahan pada setiap modul karena pembaruan yang akan terjadi bersifat real-time. ERP juga bisa mengurangi duplikat dan pencurian data yang umum disebabkan oleh kesalahan pengguna. Pada integrasi bisnis tersebut akan berjalan lancar dengan lebih mudah dan data yang akurat ada pada perusahaan yang bisa dipertanggungjawabkan. Kegiatan pada perusahaan tersebut akan lancar lebih sama yang disebabkan oleh karyawan yang akan menggunakan tampilan yang sama saat menjalankan aktivitas dalam bisnis. Yang ketiga, sebagai pendukung pengambilan keputusan, sistem ERP mempunyai berbagai macam alat pendukung untuk mengambil sebuah keputusan seperti alat perencanaan. Dan pada penyajian untuk laporan keuangan pada sistem ini juga akan lebih mudah dan juga dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkaitan tanpa batas waktu. Yang keempat, produktivitas dan efisiensi meningkat. Adanya sistem ini akan meningkatkan pada sebuah perusahaan. Kegiatan harian pada perusahaan seperti order, manajemen keuangan, steril pada penjualan hingga akuntansi juga akan berjalan lebih baik dan mudah. Yang kelima, penyempurnaan kolaborasi. Sebagai karyawan di suatu perusahaan tentu mempunyai bermacam ragam karakter sehingga akan sering timbul suatu konflik saat bekerja.
Dengan menggunakan sistem ERP ini, setidaknya pada perselisihan departemen yang sudah biasa terjadi akan bisa dikurangi karena kerjasama tim yang semakin baik. Selain adapun kelebihan pada sistem ERP ini, ada kekurangan pada sistem ERP ini. Yang pertama adalah adanya keterbatasan pemilihan pada perangkat lunak sistem ERP. Yang kedua, pada sistem ERP ini mempunyai harga yang sangat mahal. Hal ini disebabkan oleh biaya bervariasi dari ribuan dolar sampai dengan jutaan dolar. Hal ini disebabkan oleh biaya untuk proses re-engineering sangat tinggi. Yang ketiga, sistem ini akan sering terpampang, sulit untuk beradaptasi dengan jalannya kerja, dan untuk suatu proses pada sistem bisnis dalam berbagai macam organisasi. Yang keempat, pada sistem ini terlalu lengkap jika dibandingkan dengan kebutuhan untuk si pelanggan. Yang kelima, bergantungan pada satu vendor tertentu. Hal ini disebabkan oleh sistem ERP yang telah dirancang dengan memerlukan support yang lama dari vendor yang diinstal. Yang keenam, perekayasaan kembali pada proses suatu bisnis untuk menyesuaikan dengan industri yang telah diuraikan oleh sistem dan dapat mengakibatkan hilang keuntungan yang kompetitif. Kemudian ada pun kesimpulan dari materi di atas, yaitu PT Gudang Garam TBK dalam perkembangan operasional hariannya mengalami banyak kerumitan. Salah satu departemen yang mengalaminya adalah Departemen Logistik, yang pekerjaan hariannya menyatukan data-data persediaan bahan baku, distribusi bahan baku, data produksi. Data-data tersebut terkumpul pada akhir jam kerja, sehingga menyulitkan. Ini dilakukan dengan manual, sehingga bisa dibayangkan sulitnya jika data-data tersebut terdiri dari ribuan data dan memerlukan proses yang lama. Masalah tersebut mendorong PT Gudang Garam TBK untuk membangun teknologi informasi PT Gudang Garam TBK. Berharap sistem teknologi informasi ini dapat memberikan manfaat bagi perusahaan, tak hanya dalam jangka pendek, namun juga jangka panjang. PT Gudang Garam TBK memilih menggunakan ERP, Enterprise Resource Planning, dari Oracle. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih sudah menonton video kami. Bila ada yang kurang dipahami, silakan tinggalkan komentar di bawah. Terima kasih.